negara terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adu. Sebelum memulai pada kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Jamil. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan betul-betul mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu. Yang pertama Ahmad Zaini. Hadir Pak. Indra Hadi. Hadir Pak. Lutfi Warsito. Hadir Pak. Muhammad Muharram. Hadir Pak. Muhammad Nur Fadilah. Hadir Pak. Muhammad Yusuf. Hadir Pak. Adam Rizky. Hadir Pak. Tommy Gunawan. Hadir Pak. Terima kasih. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan pengelasan pada tahap root, apalagi filletnya atau isiannya, fillet atau filler isian. Terus kemudian yang paling luar, lapisan paling luar apa? Cappingnya. Tuh. Nah, maka hari ini kita akan membahas terkait dengan repairnya. Nah, ini adalah pengelasan posisi 3G di dunia kerja yang sebenarnya. Nah, ini yang dilas ini adalah lambung kapal, dilas dari dalam. Nah, kebetulan kita saat ini dipercaya pemerintah pusat untuk diproyeksikan menjadi ibu kota negara, maka peluang kerja sebagai welder itu sangat besar sekali. Maka dari itu kalian yang sudah masuk di jurusan teknik pengelasan ini seharusnya belajar betul-betul untuk menghadapi dunia kerja yang sudah di depan mata. Lanjut di keterampilan, indikator pencapaian, mengetahui cara memeriksa hasil pengelasan dan membandingkan dengan standar baku, dengan tujuan setelah memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi pemeriksaan terhadap seluruh hasil pengelasan secara visual. Berikutnya, mengidentifikasi cara repair dalam pengelasan plat dengan plat pada sambungan tumpul posisi vertikal 3G dengan las busur manual. Dengan tujuan, setelah melihat tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi cara melaksanakan proses repair. Nah, repair ini penting. Kenapa penting? Karena pada saat kita melakukan proses pengelasan, kadang timbul cacat las, ya. Nah, cacat las itu harus kita perbaiki, atau dalam bahasa tekniknya itu namanya repair, agar hasil pengelasan yang kita buat, yang kita kerjakan itu betul-betul layak untuk digunakan. Ya, terus kemudian kalau dilihat di website itu juga jarang ditemukan. Kemudian di YouTube misalnya, kalau kita pada zaman sekarang ini biasanya orang-orang mengandalkan YouTube untuk menambah wawasan atau Google pada umumnya. Ketika kita melaksanakan root, ya, pada saat kita melaksanakan root, terus kemudian kita periksa secara visual, kita amati. Kalau di situ terdapat cacat, maka disinilah ya kita akan melakukan repair. Jangan kemudian cacat itu kita tumpuk dengan fillernya, dengan isiannya. Nah, kalau terjadi hal yang seperti itu, maka cacat yang ada di jalur root itu sudah tidak bisa kita perbaiki lagi. Bisa kita perbaiki hanya dengan pekerjaan yang sangat sulit. Artinya kita harus menghilangkan fillernya dulu, kemudian bisa kita
merepair root. Begitu juga di jalur filler. Ketika di sini setelah kita amati, selesai mengerjakan, kita amati kemudian ada cacat, ya pada saat ini juga kita lakukan repair. Jangan menunggu setelah capping saja. Nah, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Nanti ketika dilakukan pengujian secara spesifik, ya nanti akan bisa terlihat. Misalnya diuji dengan menggunakan radiograf. Sebelum Bapak lanjut, mungkin di sini ada pertanyaan. Saya, Pak. Baik, silakan. Ali Jamil. Apakah di setiap cacat LED boleh dilakukan repair, Pak? Apakah setiap cacat las itu boleh dilakukan repair? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari Jamil. Cacat las, semua cacat las, kemarin di kelas 2 kita sudah membahas cacat las, ada 12 cacat las. Nah, untuk cacat las yang boleh dilakukan repair hanya ada beberapa. Artinya tidak semua cacat las itu boleh dilaksanakan repair. Lebih lengkapnya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Namun demikian, secara umum Bapak sampaikan bahwa cacat yang boleh di-repair itu hanya yang berada di bagian dalam. Pada saat rootnya, pada saat filler. Kemudian pada saat capping, nah ini sudah tidak diperkenankan lagi untuk dilakukan repair. Nah, garis besarnya seperti itu, Jamil ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya akan Bapak bahas di slide berikutnya. Gimana, Jamil? Ya, Pak. Oke, posisi 3G itu posisi yang bagaimana? Posisi yang sejajar dengan wajah, Pak. Posisi benda kerja sejajar dengan wajah. Baik. Nah, ini ya, seperti yang disampaikan temanmu tadi, bahwa posisi 3G itu posisi yang sejajar dengan wajah. Benda kerja ini 50 mili di atas pandangan mata lurus. Tuh. Kenapa seperti ini? Karena dengan posisi ini, posisi 3G ini, kalau benda kerja itu terlalu turun, maka kita akan membungkuk mengelasnya. Kalau terlalu naik, ya benda kerja ini terlalu naik, maka kita tidak akan bisa memantau pergerakan elektroda. Sebagai media pembelajaran proses Gimana suaranya bisa kedengaran? Pengelasan Bisa, Pak. 3G pada saat repair yang perlu kita pertimbangkan adalah jenis cacat las yang boleh dilakukan repair. Yang berikutnya tentunya adalah manfaat dari repair itu. Apakah dengan kita merepair itu lebih menguntungkan atau justru malah merugikan seperti itu. Nah, ini yang sudah dilakukan proses penggerindaan, penghalusan. Nah, dari video yang sekilas itu kita bisa menggambarkan. Yang pertama, pada saat repair itu tetap seperti pada saat kita melakukan proses pengelasan 3G. Lalu yang kedua, dengan kita melaksanakan repair, apakah betul-betul menghemat bahan atau justru malah merugikan? Kalau kita melaksanakan repair kan menggunakan gerinda, tentunya di situ mata gerinda, kemudian menggunakan arus listrik. Coba dari situ dipertimbangkan ya untuk pertimbangan-pertimbangan pada saat repair. Nanti silahkan dibaca kembali di modul yang kemarin Bapak bagikan. Terus kemudian bisa juga dibuka di Google terkait dengan repair. Apa saja yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Cacat las yang boleh dilakukan repair. Proses repair itu hanya bagian yang di dalam, sedangkan bagian luar itu tidak diperbolehkan untuk repair. Itu ya. Seperti contoh misalnya. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak sampaikan contohnya. Kalian pernah melihat sesis sepeda motor? Bagian suspensi dengan bagian mounting engine, ya itu kan ada bagian yang dilas. Pernah, Pak. Itu digerinda apa enggak? Dihaluskan apa enggak? Ya kan? Diseses.
Tidak ada kan bekas gerindanya gitu kan, tidak ada. Jadi hasil pengelasan aslinya ya seperti itu. Jadi yang di bagian luar, artinya di cappingnya itu sudah tidak boleh di repair. Nah, berikutnya adalah porosity. Sebuah cacat las pengelasan yang berupa sebuah gelembung lubang kecil pada weld metal atau logam las, dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya, ya. Nah, ini kalau di permukaan ya berarti bisa kita lihat secara visual dengan mata langsung, secara langsung itu bisa kita lihat hasilnya. Ternyata ada porosity-nya. Tetapi kalau berada di dalam lapisan pengelasan, ya, ini bisa kita lihat dengan menggunakan radiograf. Lanjut, cacat pengelasan yang berikutnya adalah lack of penetration. Nah, ini hasil pemeriksaan dengan radiograf. Kalau di permukaan lack of penetration, kita lihat, nah, ini penembusannya kurang sempurna. Nah, ini bisa kita repair dengan cara ini dibelah. Nah, tentunya pada saat melakukan proses root, ini kan bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat bahwa penembusan kita tidak sempurna, itu bisa kita lihat. Maka pada saat proses root belum melangkah ke filletnya, ya, itu segera kita lakukan repair. Dengan cara apa? Dibelah lagi gapnya ini, kemudian diperhatikan jangan sampai merubah ukuran gap. Gapnya jangan sampai lebih lebar dari gap yang tercatat pada WPS. Akan repair yang kita gunakan adalah yang pertama ada gerinda, kemudian ada mata gerinda. Di sini ada mata gerinda asah, kemudian mata gerinda potong. Bagaimanakah posisi 3G itu? Saya, Pak. Baik, silakan. Proses pengelasan yang benda kerjanya sejajar dengan wajah. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya. Menurut saya, tanggapan dari Ali Jamil itu, Pak, kurang tepat, Pak. Gimana? Tepatnya gimana, Indra? Menurut saya, yang benar adalah pengelasan plat dengan menggunakan posisi vertikal. Baik, semuanya benar. Tetapi untuk lebih tepatnya bahwa posisi 3G itu posisi pengelasan yang sejajar dengan wajah. Proses yang dilakukan adalah penyambungan plat dengan plat, sambungan tumpul posisi vertikal. Dari hasil pertemuan pembelajaran pada kali ini, kita membahas repair, bahwa pada saat repair itu perlu kita pertimbangkan, ya, apakah cacat las itu bisa atau diperbolehkan dilakukan repair. Itu yang pertama. Baru yang kedua, dengan repair, ya, dengan repair, apakah kita bisa menghemat biaya, ya? Apakah justru dengan repair kita akan malah mengeluarkan biaya yang lebih tinggi? Nah, itu harus kita pertimbangkan. Nah, ini ada PR, nanti akan Bapak screenshot saja ini untuk lebih cepatnya. Ya, silahkan untuk tugas ini dikerjakan, kemudian dikumpulkan, ya. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan proses pemeriksaan benda kerja. Di situ ada destructive test, pemeriksaan yang merusak benda kerja, serta pemeriksaan yang non-destructive test, atau pemeriksaan yang tidak merusak benda kerja. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertemuan pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri, silakan Jamil dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.